Perintah sholat 5 waktu. Perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian Aqobah kedua. Welcome to my channel. Jawab cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian ya. Baik, kali ini Paman akan membacakan kelanjutan cerita Muhammad Nabiku, kisah istimewa sepanjang masa, bagian ke-7, yang berjudul Perintah Sholat 5 Waktu. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul sama, karya Aminah Ummu Tazkiyah. Bagi adik-adik yang ingin membacanya secara langsung, adik-adik bisa membelinya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Muhammad Nabiku, kisah istimewa sepanjang masa, bagian ke-7. Perintah sholat 5 waktu. Setelah dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad pun menghadap Allah dan mendapatkan perintah supaya mendirikan sholat wajib 50 kali dalam sehari semalam. Ketika turun kembali dan bertemu Nabi Musa lalu menyarankan beliau agar meminta keringanan. Maka Allah menguranginya menjadi 40 kali. Kemudian Nabi Musa terus menyarankan supaya beliau kembali meminta keringanan, hingga dikuranginya lagi menjadi 20 kali, lalu menjadi 10 kali. Ini berlangsung 4 kali, sampai ditetapkanlah sholat 5 kali dalam sehari semalam bagi umat Islam. Mintalah keringanan kepada Allah, saran Nabi Musa lagi. Umatmu tidak akan sanggup mengerjakan sholat sebanyak itu. Aku malu berulang kali meminta keringanan kepada Allah. Aku ridho dan menerima kewajiban sholat ini, jawab beliau. Sejak saat itulah umat Islam diwajibkan mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika kabar tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tersebar di Mekah, tak seorang pun kafir Quraisy yang percaya. Mereka malah semakin mengolok-olok beliau. Lain halnya dengan Abu Bakar, sahabat beliau yang paling setia. Tanpa ragu sedikit pun, dia membenarkan cerita beliau. Dan karena itulah, dia digelari As-Siddiq. Meskipun banyak yang tidak percaya. Nabi Muhammad SAW tidak kecewa. Justru, peristiwa agung ini semakin meneguhkan hati beliau. Perjanjian Aqobah pertama. Musim haji pun tiba. 12 tahun sudah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Pada musim haji tahun ini, datanglah 12 kaum muslimin dari kota Yathrib menemui beliau. Kota Yathrib sekarang bernama Madinah, pusat perdagangan ketika itu. Di Aqobah mereka mengucap janji setia. Inilah perjanjian Aqobah. Kalian hanya boleh beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Berjanjilah untuk tidak mencuri, tidak juga berzina, tidak membunuh anak sendiri, tidak berbohong, serta tidak menentang kebenaran. Siapa yang mampu menepatinya, maka pahala baginya, ucap tegas Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami setuju, ujar mereka tanpa ragu, menanggapi syarat yang beliau tawarkan. Musim haji pun usai. Ke-12 kaum muslimin itu pulang ke kampung halaman mereka. Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut bersama mereka. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang santun, cerdas, dan pandai berbicara. Dia menjadi dai pertama yang diutus oleh Nabi Muhammad. Dalam waktu singkat, dengan izin Allah, dia pun berhasil merebut hati penduduk Madinah. Sehingga tak sedikit dari mereka masuk Islam. Bahkan lebih banyak daripada penduduk Mekah.
Dengan dakwah Islam itu pula Mus'ab mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sering berperang. Kini penduduk Madinah mempunyai kekuatan dan siap melindungi Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Aqabah kedua. Agama Islam semakin bersinar di kota Madinah. Setiap harinya ada yang mengikrarkan diri masuk Islam. Sementara itu, musim haji kembali tiba. Haji adalah tradisi yang dilakukan orang Arab sebelum Islam datang. Kini sebanyak 75 muslim Madinah datang ke Mekah. Mereka pun bertemu Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Beliau ditemani pamannya Abbas. Apa balasan keislaman kami? Seseorang bertanya. Surga, jawab beliau singkat. Jika engkau menang nanti, apakah engkau akan kembali kepada kaummu? Tanya Abul Hayth. Percayalah, aku akan selalu menjadi bagian dari kalian, dan kalian pun akan selalu menjadi bagian dariku. Aku akan ikut berperang dan berdamai bersama kalian, jawab beliau sambil tersenyum. Satu persatu mereka menjabat tangan Nabi Muhammad dan menyatakan siap untuk memegang teguh janji setia yang diikrarkan sebelumnya. Perjanjian ini disebut dengan Baiat Aqabah Kubra. Baiat Aqabah Kubra, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah kedua. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya kelanjutan cerita Muhammad Nabiku. Kisah istimewa sepanjang masa di channel Lewat Cerita. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.